Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri blak-blakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Bareskrim Polri, total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Bareskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Rekan-rekan dari Dirjen Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti di bawah pedoman SMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan rehabilitasi dan juga melalui proses PAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus. Sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam DPP ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, atau hasilnya sekitar 138,7 kg.
ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton, kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000 sama dengan rekan-rekan dari Intelijen Cukai. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Bareskrim Polri, total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Bareskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Rekan-rekan dari Intelijen Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang
sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan rehabilitasi dan juga melalui proses TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus. Sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam delik ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi.
Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Barreskrim Polri, total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Barreskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan rehabilitasi dan juga melalui proses TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus, sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam periode ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Barreskrim Polri belak-belakan sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Barreskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Barreskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand.
Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Bareskrim Polri, total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Bareskrim mengungkap 680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Dengan rekan-rekan dari Dirjen Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti berupa pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan verifikasi dan juga melalui proses TAP, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus. Sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan identifikasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam BPT ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, atau hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.726 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen
Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Barreskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Barreskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan teri, Barreskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti berupa pedoman SMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan rehabilitasi dan juga melalui proses TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus. Sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam DPP ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000.
Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Bareskrim Polri total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Bareskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi dalam rehabilitasi dan juga melalui proses TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus, sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam PDP ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, hasilnya sekitar 138,7 kg. Dan
ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton, kemudian obat keras sebanyak 2.199.726 butir atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Yang berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Bareskrim Polri, total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Bareskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti di bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan rehabilitasi dan juga melalui proses
TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus, sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam delik ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Bareskrim Polri, total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Bareskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika
berbagai jenis disita petugas. Dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti di bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan rehabilitasi dan juga melalui proses TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus. Sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam RPP ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, atau hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025.
Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Barreskrim Polri, total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Barreskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Dengan rekan-rekan dari Dirjen Cukai, Dirjen Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti di bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan rehabilitasi dan juga melalui proses TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus. Sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam DPP ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, atau hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian obat keras sebanyak 2.199.766 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Barreskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Barreskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu
Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Barreskrim berkoordinasi dengan Divhubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Barreskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Barreskrim Polri, total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Barreskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Dengan rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pembunuhan sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti di bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan verifikasi dan juga melalui proses TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus. Sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam DPP ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, hasilnya sekitar 128,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton. Kemudian tempat keras sebanyak 2.199.766 butir, 726 butir, atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dengan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000.
Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri belak-belakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Bareskrim Polri total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Bareskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti bawah pedoman SMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan verifikasi dan juga melalui proses TAT, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus. Sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan identifikasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam DPP ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, hasilnya sekitar 138,7 kg.
ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg, tembakau sintetis yang kita kenal dengan tembakau gorila 1,6 ton, kemudian obat keras sebanyak 2.199.726 butir atau kalau dihitung beratnya sekitar 659,9 kg, sehingga total semuanya sejumlah 4,1 ton. Dari itu semua, kalau jumlah nilai estimasi dari nilai jumlah barang bukti yang berhasil disita, apabila kita konversikan ke dalam rupiah, menjadi sekitar 2,72 triliun rupiah. Dan berdasarkan barang bukti yang disita tersebut, kita estimasi dapat menyelamatkan jiwa masyarakat sebanyak 11.407.000. Selamat pagi pemirsa, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Bareskrim Polri blak-blakan soal gebong narkoba Freddy Pratama yang berstatus buron sejak 2014. Freddy Pratama hingga saat ini diyakini masih bersembunyi di hutan Thailand. Polri sendiri terus berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk membekuk pria tersebut. Harapkan Freddy Pratama dapat segera ditangkap. Di sisi lain, Bareskrim Polri menghadapi rintangan yang begitu sulit. Pasalnya, Freddy diduga mendapat perlindungan khusus dari pihak-pihak tertentu di Thailand. Termasuk mertua Freddy Pratama memiliki peran penting dalam persembunyian buronan Interpol negara tersebut. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Zuharija pada Rabu 5 Maret menyebut Freddy Pratama tidak tersentuh karena mendapat perlindungan dari mertuanya. Pihaknya memastikan pengejaran kepada Freddy Pratama dilakukan dengan mengerahkan tim ke Thailand. Bareskrim berkoordinasi dengan Div Hubinter Polri untuk mengejar Freddy Pratama. Diketahui kali terakhir Freddy telah mengganti identitasnya. Riwayat percakapannya pun dengan beberapa jaringan narkotika yang masih eksis di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara dilacak. Namun pihak kepolisian meyakini Freddy bersembunyi di Thailand. Bareskrim Polri menangkap 7 orang tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba internal buronan Freddy. Penangkapan terhadap 7 tersangka ini dilakukan dalam rentang bulan Januari hingga Februari 2025. Kabas Reskrim Komjen Pol Wahyu Widada dalam konferensi persnya pada Rabu 5 Maret menjelaskan 7 tersangka diantaranya 4 orang WNA dan 3 warga negara Indonesia. Ketujuh pelaku itu ditangkap dari pengungkapan 4 kasus. Mereka ditangkap di 5 tempat yang berbeda, yakni di Jakarta Utara, Kota Tangerang, Kabupaten Banjar, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Dari para tersangka ini, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa 35,5 kg sabu dan 1.880 butir ekstasi. Di sisi lain, hasil tindak pidana peredaran narkotika 2 bulan terakhir Bareskrim Polri total ada 9.586 tersangka. Selama periode Januari hingga Februari, Bareskrim mengungkap 1.680 kasus. Total seberat 4,1 ton narkotika berbagai jenis disita petugas. Rekan-rekan dari Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi telah melakukan pengungkapan terhadap sejumlah 6.881 kasus tindak pidana narkoba di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan jumlah tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 9.586 orang. Tentu dari pengungkapan ini ada beberapa tersangka atau pelaku yang sifatnya pengguna sesuai dengan pedoman dan ada barang bukti di bawah pedoman SEMA nomor 4 tahun 2010. Tentu tidak kita proses secara hukum, tetapi kita lakukan aplikasi dan juga melalui proses
TAP, asesmen terpadu. Dari jumlah perkara tersebut yang dilakukan restoratif justice berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 sebanyak 256 kasus, sedangkan jumlah tersangka yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 337 orang. Dari keseluruhan pengungkapan dalam DPP ini, total barang bukti yang diamankan kalau ditotal secara berat sejumlah sekitar 4,1 ton dengan rincian 1,28 ton, ekstasi 138,7 kg. Ini berasal dari sejumlah 346.959 butir. Kalau diasumsikan satu butirnya 0,4 gram, hasilnya sekitar 138,7 kg. Ganja sebanyak 493 kg, kokain 3,4 kg. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal